Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran usul fikih kita pada bab kedua, yaitu tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan fikih dan usul fikih. Pada bab ini, apa saja sih yang akan kita pelajari? Untuk mengetahuinya, marilah kita melihat kharitah dhihniyah atau peta konsepnya. Yang akan kita bahas pada bab ini adalah yang pertama, yaitu tentang nash'atu usulil fiqih wa tatawwuruh, yaitu pertumbuhan usul fiqih dan perkembangannya yang terbagi menjadi 5 periode: ad-daurul awal, ad-daurul tsani, ad-daurul tsalits, ad-daurul rabi', ad-daurul khamis. Kemudian pada bagian kedua kita akan membahas tentang nash'atu ilmil fiqih wa tatawwuruh, pertumbuhan ilmu fiqih dan perkembangannya, yang terbagi kepada 6 masa, yaitu pada asrun nabi, pada masa nabi, asrus sahabah, pada masa sahabat, asrut tabi'in, pada masa tabi'in, asrut tadwin, pada masa tadwin, asrut taqlid, masa taqlid, dan asrun nahdah atau masa kebangkitan. Tarikh nasy'ati wa tatawwuril fiqih wa usulihi, sejarah pertumbuhan dan perkembangan fiqih dan usul fiqih. Pada bagian pertama ini, pertanyaan yang muncul mungkin adalah siapakah yang pertama kali membukukan ilmu usul fiqih? Lalu di sini jumhur ulama berpendapat bahwa yang pertama membukukan ilmu usul fiqih ini adalah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kemudian pendapat kedua, yakni pendapat dari Ibnu Nadim, bahwa yang pertama menyusun buku tentang usul fiqh ini adalah Abu Yusuf dari kalangan Hanafiyah. Namun karangan yang paling terkenal pada ilmu usul fiqh ini adalah kitab Ar-Risalah oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Perkembangan ilmu usul fiqh ini terbagi menjadi 5 periode. Periode pertama yaitu pada masa Rasul, sahabat dan awal tabi'in. Periode kedua yaitu pada akhir masa tabi'in. Periode ketiga yaitu masa keemasan. Periode keempat pada masa akhir abad ke-6 Hijriah. Dan periode kelima yaitu masa modern. Periode pertama yakni pada masa Rasulullah SAW, masa sahabat sampai masa awal-awal tabi'in. Pada masa ini, ilmu ushul fiqih belum menjadi suatu bidang ilmu tersendiri. Karena ketika itu, jika ada suatu permasalahan hukum yang perlu dipecahkan, maka masih bisa bertanya kepada Rasulullah SAW. Namun, jika ushul fiqih dipandang menjadi suatu cara pemecahan atas sebuah hukum, maka ushul fiqih sudah ada. Rasulullah pun tidak menutup pintu ijtihad. Sebagaimana ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal untuk menjadi qadhi atau hakim ke Yaman, dan Rasulullah bertanya, bagaimana kamu akan menetapkan suatu hukum? Mu'adz bin Jabal menjawab, aku akan menetapkannya berdasarkan kitab Allah. Kemudian Nabi berkata lagi, lalu bagaimana jika kamu tidak menemukannya di dalam kitab Allah, Al-Quran? Kemudian Mu'adz bin Jabal menjawab, aku akan memutuskannya berdasarkan sunnah Rasul. Kemudian Nabi bertanya lagi, lalu bagaimana jika kamu tidak menemukannya juga dalam sunnah Rasul? Lalu Mu'adz bin Jabal menjawab, aku akan berijtihad. Sayyiduna Umar bin Khattab juga mengatakan hal yang serupa, iqdi bima fi kitabillah, fa illam yakun fa bima fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa illam yakun fa bima ijtama alaihi an-nas, wa fi lafzin fa bima qada bihi as-salihun, fa illam tajid fa in syi'ta an tajtahida ra'yak. Periode kedua, yakni pada akhir-akhir masa tabi'in, tepatnya pada abad ketiga Hijriah. Dan pada periode inilah muncul ilmu ushul fiqih. Pada abad ketiga ini muncul aliran yang diberi nama ahli kalam atau mutakallimin yang dipelopori oleh Imam Syafi'i dengan kitab terkenalnya yaitu Ar-Risalah. Kemudian pada abad keempat Hijriah muncul lagi aliran yang diberi nama fuqaha
yang dipelopori oleh Al-Karkhi dengan kitabnya Risalah Al-Karkhi dari kalangan Hanafiyah. Periode ketiga yakni masa keemasan, terjadi pada abad ke-5 sampai 6 Hijriah. Dinamakan periode keemasan atau masa keemasan karena pada masa ini muncul banyaknya karangan-karangan terkenal pada ilmu usul fiqih. Di antaranya kitab Al-Amdu karangan Qadhi Abdul Jabbar, kemudian kitab Al-Uddah karangan Qadhi Abu Ya'la, kemudian kitab Al-Mu'tamad karangan Abu Hasan Al-Basri, kemudian kitab Al-Luma' karangan Abu Ishaq Asy-Syairazi, kemudian kitab Usul Sarkhosi dan Syifaul Ghalil karangan Imam Ghazali. Periode keempat yakni akhir-akhir abad ke-6 sampai permulaan masa modern. Pada masa ini banyak tersebar mukhtasar atau ringkasan dari kitab-kitab usul fiqih dan syarah-syarah pada ilmu usul fiqih ini. Pada pertengahan abad ke-7 kemudian muncul aliran Takhrijul Furu' 'alal Usul dengan kitabnya Takhrijul Furu' 'alal Usul oleh Az-Zanjani. Kemudian pada akhir abad ke-7 muncul aliran Al-Jami'ah yang menggabungkan dari dua aliran Syafi'iyah dan Hanafiyah dengan kitabnya Badi'un Nizam oleh Ibnu Sa'ati. Pada abad ke-8 muncul lagi aliran Asy-Syatibi dengan kitabnya Al-Muwafaqat. Periode kelima atau periode terakhir yakni masa modern dan berlangsung sampai saat ini. Pada masa ini, klasifikasi ilmu usul fiqih masih berlangsung dan semakin disederhanakan, kemudian disajikan dengan cara-cara yang mudah. Itulah materi tentang perkembangan ilmu usul fiqih. Untuk materi selanjutnya, kita insya Allah akan lanjutkan pada video berikutnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.